Baik, poin yang ke-10. Potongan hadis mengatakan, "Fattarruhum wa idza laqitumuhum fattarruhum ila adyakih." Apabila kamu bertemu dengan mereka di satu jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit. Syekh Abdul Muhsin mengatakan, yadullu ala annahu idza taqabala al-muslim wal kafir fi tariqin fayaslukul muslimut tariqal wasi'. Ini menunjukkan apabila orang-orang kafir, orang muslim bertemu dengan orang kafir ketika mereka berjalan kaki, di mana kaum muslimin berada pada jalan yang lebih luas, misal muntasifut tariq wala yadhhabu indal hitani fil masyi wal kafir wa hadha masyrutun alla yahsulu alaihi darar kawuqu'ihi fi bi'rin wa nahwi dhalik. Jadi apabila orang muslim dan orang kafir bertemu di satu jalan di mana mereka berjalan kaki dan posisi orang muslim itu berada pada jalan yang luas, mereka menempati jalan yang luas, misalnya kaum muslimin itu berada di tengah jalan, maka jangan minggir sekalipun mereka harus terdesak ke tembok. Ya, jadi jangan sampai kemudian karena mereka itu pakaiannya bagus, badannya tegap, lalu kemudian kita minggir. Jangan minggir, apalagi kita menguasai jalan misalnya. Ya, jangan sampai kemudian kita minggir, tetapi tetap sekalipun mereka harus terdesak ke tembok. Ini tentu dengan syarat tidak sampai menimpakan mudarat kepada mereka, misalnya mendesak mereka masuk ke dalam sumur. Di sini ada beberapa pendapat berkaitan dengan potongan hadis ini. Jika kamu bertemu dengan mereka di satu jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Yang pertama, seorang ulama yang bernama Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, jangan memberi keleluasaan untuk berada di tengah jalan, apalagi memang kita sudah berada pada posisi di tengah jalan itu, karena hal tersebut menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Artinya kalau kita ini minggir padahal kita sudah berada pada posisi yang lebih baik, yang lebih strategis, lalu kemudian kita minggir, itu bisa menunjukkan kita menghormati mereka dan kita merasa lebih rendah dibanding dengan mereka. Perlu diingat, hukum asal daripada konsep muamalah di dalam Islam, pergaulan, interaksi dalam Islam, itu adalah berbuat ramah dan baik kepada sesama manusia. Tetapi hukum ini tidak berlaku mutlak. Artinya asalnya memang seperti itu, tetapi tidak berlaku secara mutlak. Dalam berbagai kondisi, dalam berbagai keadaan kita harus melakukan ini. Contohnya adalah hadis ini. Hadis ini adalah merupakan pengecualian. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Jika engkau bertemu mereka di jalan sempit, jalan saja seperti biasa. Tidak usah kita minggir untuk memberikan jalan kepada mereka. Misalnya ada rombongan orang Islam bertemu dengan rombongan orang Yahudi, maka tetap saja jangan minggir. Biarkan mereka yang menyingkir. Kemudian yang ke-11. Di sini Syekh mengatakan ittarruhum ila adyikihi yasduku uku'uhu kathiran fi halis sayr alal aqdami awid dawab. Nah, mendesak mereka ke tempat yang sempit umumnya itu terjadi ketika berjalan kaki atau mengendarai hewan ternak. Nah, amma ma'as sayyarat faqad yakunu darar fiha dhahir li ghaflatil kafir an ittiraril muslim ilaihi ila adyakit tariq. Adapun perjalanan dengan menggunakan transportasi mobil ini secara zahirnya bisa membahayakan, karena itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi hadis ini berlaku, ya, zahirnya itu berlaku ketika kita berjalan kaki. Adapun kalau kita mengendarai mobil misalnya, maka ini tidak diperbolehkan sebab zahirnya ini bisa membahayakan. Coba bayangkan kira-kira gimana kalau kita naik mobil, lalu kemudian mereka ada di jalan, kita tabrak. Nah, ini tentu membahayakan. Sebenarnya kalau kita melihat substansinya di sini adalah kita ingin menunjukkan izah kemuliaan Islam. Kita tidak boleh merasa rendah diri, kita tidak boleh merasa hina di hadapan mereka. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiquna la ya'lamun. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasul, dan miliknya orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Penjelasan yang ke-12 atau poin yang ke-12, Syekh mengatakan yadullu ala izzatil Islam falladhi izza hadzal muslim huwa rabbul alamin bil Islam. Ini menunjukkan izzah kemuliaan seorang muslim di mana ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dinul Islam. Itu ayat tadi dalam surat Al-Munafiqun. Ya, jadi sesungguhnya Muslim itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan orang-orang kafir. Karena itu bentuk izzah kita termasuk ketika kita di dalam bertemu di jalan. Jangan sampai kemudian kita menunjukkan bahwa kita rendah, kita hina di hadapan mereka. Yang ke-13, yadullu ala idlalillahi azza wa jalla lil kafir hatta wa huwa yasiru fit tariq. Ini juga menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan penghinaan Allah, idlalullah, ya, kepada orang kafir sampai-sampai ketika melintasi jalan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunjukkan izzah kita, menunjukkan kemuliaan kita. Di sisi lain kita tunjukkan bahwa sesungguhnya mereka itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 20, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dihinakan. Baik, yang ke-14,
ittiraruhum ila adikit tariq atau adiyakit tariq la yusahibu ma'ahu sab bil qawli awil awil i'tida'i bil fi'li wa adharu ma yakunu fi halil iltiqa'i wa yakunu asyrafat tariq lil muslim. Mendesak mereka ke tempat yang sempit itu tidak boleh disertai dengan ucapan penghinaan, asab. Termasuk al-i'tida'u bil fi'l, tidak boleh kita menyerang mereka dengan perbuatan. Tapi yang benar adalah dalam kondisi bertemu di jalan, di mana semula jalan adalah milik seorang muslim. Jadi lagi-lagi konteksnya di sini, substansinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merasa mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya mereka itu hina. Nah, kalau kamu di jalan, tunjukkan izzah kamu. Jangan sampai kamu menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang hina di hadapan mereka. Yang ke-15, ini yang terakhir, fattarruhum ila adyakihi, kata Syekh Abdul Muhsin, yadullu ala annal muslima azizun hatta wa huwa yasirun, kullu dhalika ala ni'matil Islam. Apabila kamu berjumpa mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu derajatnya mulia di sisi Allah walaupun ia di jalan. Inilah di antara nikmat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang itu dengan agamanya, dengan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala pula merendahkan seseorang itu dengan keyakinannya selain daripada Islam. Bukanlah fisik yang menjadi barometer kemuliaan di sisi Allah, bukanlah dunia kita yang menjadi standar penilaian mulia di sisi Allah, tetapi kepada agamanya, kepada takwanya. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak mendasarkan penilaian kemuliaan itu kepada bentuk-bentuk rupa kalian, dan Allah juga tidak mendasarkan penilaian kemuliaan itu pada fisik-fisik kalian, tetapi yang dijadikan standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pada hatimu dan amalmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap hadis ini, sehingga kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.